Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Baik pemirsa Pakak TV dimanapun Anda berada, ketemu kembali ambil aku wong sing paling ganteng sak Pakak TV. Nggih ngoten ah. Jenengan pun gujeng ta lah. Kuwi malah izin. Pun mboten sias pun. Ketemu malih kali kula Rinto Syam pemakunya Jolenden. Yang sore hari ini ya, ada beliau-beliaunya yang sangat fenomenal ya. Yang di sebelah kiri saya adalah Habib Muhammad Muksin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Bib. Barinto, sehat Barinto, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita paling sehat ya. Amin, amin. Wah ini luar biasa. Amin. Ini Habib satu ini ya. Wis gak ngerti isu awan, bengi, sore. Gak ngerti medan, apapun giat yang mengandung positif, beliau selalu turun jalan. Ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang satu ini harus monggo 1 jam ke depan kita dengarkan tausiahnya beliau memberikan wejangan tentang musik, tentang seni, tentang budaya. Juga sugeng rawuh kagem Ustadz Rocker, bahwe aku nyeluk rocker. Terus jenenge Wapi Ustadz Vicky. Tapi saya karena selaras dengan beliaunya, senada dengan beliaunya, tak panggil Ustadz Rocker. Nggih. Insyaallah. Sugeng sonten Ustadz. Alhamdulillah. Kabaripun pripun? Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih. Waduh. Ya Allah. Siamipun kados pundi posone? Insyaallah. Alhamdulillah, kula ngedukaken nggih. Amin, amin. Kula mogel pisan. Alhamdulillah. Gara-gara niku enten demo wingi niku. Oh kemarin itu. Nggih. Insyaallah. Iya. Pun kita tinggal dulu ya tentang demo ya. Iya, Sing penting ya apa awake dhewe iso apik. Betul, betul. Apalagi ini bulan puasa ya. Bagaimana kita mengejar kebaikan untuk diri kita. Wis aja ngurusi wong liya. Nek awake dhewe sik rusuh ngaten. Ustaz nggih nuwun sewu. Nah, ini gini, pada sore hari ini kok banyak sekali ya WA terhadap Pakak TV tentunya. Mau mengondisikan tentang ya apa sih musik ambek Islam iki, tatanan seni ambek Islam iki apa, biar pemirsa Pakak TV itu memahami Ustaz nggih. Lah, ini langsung aja saya nodong Ustaz nggih. Betul apa Ustaz? Nggih, wis monggo. Waduh, alhamdulillah. Ini ya. Nggih. Ini yang tidak terasa sekali. Nek wong sak nyawa ya ini. Selaras dengan langkah-langkah tentang seni, tentang budaya, tentang hal-hal yang mengandung religi. Ya, Ustaz ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan yang dimana pertanyaan muncul dari beberapa tanggapan pemirsa Pakak TV Ustaz. Nuwun sewu. Ben teman-teman Pakak TV ku cek jelas Ustaz. Nggih. Ngeten Ustaz pertanyaan ini ku. Pandangan tentang musik dalam Islam niki. Nggih. Setelah mendalami agama, bagaimana pandangan Ustadz sekarang terhadap musik? Modern. Saat ini jenengan mboten genjang-genjang mali ya. Nek mboten ndamel telur dobel. Amargi kula ngalami. Nah, saat ini peralihan dari musik sakmenika panjenengan lelampahan pendakwaan niku pripun katen. Monggo katuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Tetes makaten. Nggih. Kita harus memandang semua segala sesuatu dalam ilmu usul fiqh itu adalah alasya, ini adalah al-ibah. Jadi kabeh iki ya diolehno di Islam, kecuali semua yang telah memang nyata secara hukum itu adalah halal dan haramnya sudah jelas. Jelas, nggih. Apalagi ini adalah bentuk amaliyah untuk konteks kita dalam berdakwah. Nah, konteks kita dalam berdakwah dalam Islam, apabila itu tidak ada mudarat, ya sah saja. Oh iya, ya. Mubah, dihukumi mubah. Nah, apabila tidak
terjadi efek yang mudarat, yang berbahaya untuk kita pribadi atau yang lainnya, fa insyaallah ya sah-sah saja gitu. Ya itu dalam kaitannya dalam ranah usul fikih. Jadi dalam ilmu usul fikih seperti itu. Jadi al-asya itu segala sesuatu, ya al-ibahah, kalau memang tidak ada hukum secara normatif ini halal haramnya dalam Islam, ya memang al-ibahah boleh-boleh saja. Nah, kembali kepada khilaf ya min jumhuril ulama, ya kita ambil wong itu ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama untuk mendapatkan sebuah hukum itu kan ijtihadnya para ulama. Dan kita kembalikan juga ijtihad para ulama, dan fikih ini adalah dzon daripada manusia, prasangkai menungso kan. Yang bisa menghukumi segala sesuatunya itu hanya Allah. Dan semuanya, makanya kenapa Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Niat pripun ngaten nggih. Nah, sapa sira sing balekno iki mau niate nang Gusti Allah nang Rasule, mangka nah hijratu ilallah wa li rasuli, fakana hijratuhu ilallah wa li rasuli. Dadi yo apapun itu, makanya saya menikmati saja. Saya dulu pakai celana double, pakai rambut gondrong, ya, saya nikmati saja. Wong ini saya sampaikan, ini saya nikmati dalam rangka saya dalam ranah dakwah. Iya. Ngerti umpaan papane. Umpaan papane. Jadi seperti ini dulu. Kita wis gak usah ndelok ado-ado zamannya Rasulullah. Di sana pun juga harus masuk dalam era yang begitu kelam, yaitu zaman jahiliyah. Beliau masuk itu zamannya jahiliyah. Dan beliau paling bisa menempatkan sesuatu itu pada makomnya Rasulullah. Jadi gak mungkin antem kromo, karena fa bima rahmati minallahi lintalahum, ya. Apa yang telah rahmat yang diberikan kepadamu Muhammad, ya kudu iso nyampe nang mereka semuanya. Ya, lau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik. Lah awakmu keras ati nyampe no dakwah iki mau nang apa nang hambaku nang bakal dadi umatmu, sing bakal dadi umatmu, lam faddu min haulik. Keplayon kabeh. Nah, makanya kuncinya di situ adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Loh, ada tiga toreko. Wis sepurone, lek mereka senang musik, mereka senang khomer, fa'fu dulu, dimaafkan dulu. Ya Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Suwono ampun nang Gustimu, nang aku. Loh, itu loh rahmati Gusti Allah. Ya, wasiat kula syai. Kasih sayangnya Gusti ini nang hambane iki melebihi segala sesuatu. Wasiat kula syai. Sampai kekasih Allah aja diberikan makom yang seperti itu. Ojo ngamukan. Jadi jangan berkeras hati, lembutkanlah hatimu. Lalu saya kira dakwah mbek atos-atosan. Nah, ya keplayu kabeh. Ya gak mudeng, ya gak playu, ya playu-playu nggih lho. Leres nggih, mekaten nggih insyaallah. Nggih. Makanya kenapa Islam pun bisa sampai tersebar begitu nyata, begitu masif di Nusantara ini, karena peran-perannya para wali Allah dulu. Sunan Kalijogo salah satunya, yang akhirnya bisa menerjemahkan budaya Nusantara, Islam kepada budaya Nusantara. Nah, memperkenalkan itu dengan tembang-tembang, dengan syair. Dengan syair. Contoh apa yang viral sampai sekarang, yang sampai sekarang sering kita dengarkan dan kitanya langgamkan. Tombo ati iku limo sawarnane. Nah, apal. Itu adalah rentetan dari atar para sahabat, dari para salafus saleh, para tabi'in ke salafus saleh. Itu ada di kitab Al-Adhkarnya Al-Imam An-Nawawi. Dawaul qalbi khamsah, obate ati iku ono 5. Nah, tombo ati dijelentrehkan dalam versi bahasa Jawa, dalam langgam Jawa, menyesuaikan masyarakat pada saat itu. Kalau langsung dawaul qalbi khamsah, kepelayon kabeh Pak. Saya itu. Ngaji alif batak durung teteh. Alif sing ngoten nggih. Sik mboten saged karena lisan kita memang bukan
lisan Arabi. Nggih. Lah, Nggih, leres. Alhamdulillah. Sunan Kalijaga menyadari saya bukan Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi lisanan Arabian ya. Jadi diberikan lisan yang fasih. Nah, yang bisa memahami kalam-kalam masyarakat Jalia pada saat itu. Lah Sunan Kalijaga iki ya sapa? Aku ya belajar nang mbah-mbahku biyen. Nggih. Yo ilat Jawa. Makanya diterjemahkan oleh beliau dengan Tombo Ati yang sampai sekarang viral. Bahkan semua pendakwah, santri-santri pendakwah Hafal. OP gitu yang memviralkan saat ini. Ya ini loh, pemirsa Pakak TV, monggo ya. Bagi pemirsa Pakak TV yang mau bergabung dengan kita, ya, ayolah bareng-bareng adus pituture konco-konco iki. Dari Habib, dari Ustadz, monggo kita bareng-bareng. Ya ayo, begejekan yo ayo, musik-musikan yo ayo. Gawe cara dobel-dobelan yo ayo, ning aja lali. Ngoten ya. Aja lali. Sapa sing gawe urip awake dhewe? Ayo ya, aja lali. Nah, ini kalau tanggapan Habib gimana, Habib? Iya. Musik dengan agama tadi, Habib. Antara Monggo. musik dengan agama gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Jadi saya sepakat pada dasarnya segala macam sesuatu ya itu sebetulnya dasarnya dihukumi halal, dihukumi boleh. Boleh toh ya. Ya. Sampai kemudian turunnya hukum yang menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram sudah Jelas. Nggih. begitu. Nah, adapun saya pribadi ini sangat dekat dengan saya dunia musik ini. Karena nggih. saya ini lahir dari keluarga pemusik, dari keluarga musik. Ayah saya itu penyanyi. Juga rock. Sempat rock dulu. Wah. Dulu sempat ngerok ayah saya itu dulu mulai tahun 90-an atau tahun 80 sekian. 80-an. Ya, itu pernah ngerok ayah saya masih dari zaman di ITN dulu sampai kemudian sempat di Bali juga ya. Cuman yang bisa saya ambil kesimpulan atau ambil ibrah pelajaran daripada apa yang dilakukan oleh ayah kami. Ya, beliau itu ketika masih ngerok ya zaman itu beliau manggung di kafe di Bali. Seperti yang kita tahu, kafe tempatnya khamar, tempatnya apalagi Bali. Wow, luar biasa. Dan alhamdulillah tahaddus bin nikmah, ayah saya bersih, nggak pernah kesentuh dengan khamar, nggak pernah kesentuh dengan barang-barang haram. Padahal ayah saya penyanyi kafe, penyanyi rock di kafe. Tapi ayah saya pada saat itu, ini ceritanya ayah saya, beliau bahkan untuk menjaga keislamannya, untuk menjaga syariat Islamnya, beliau sampai punya chef sendiri untuk masak. Karena takut kalau misalnya masak apa misalnya haram apa bagaimana. Beliau kamarnya satu-satunya kamar di kontrakan atau di kos-kosan tersebut yang punya pagar biar anjing tidak bisa masuk. Oh iya, kan di sana banyak anjing. Nah, itu ayah saya betul-betul menjaga keislamannya dengan seperti itu. Apakah kemudian rocknya berkurang? Enggak, tetap nyanyi rock. Tetap di Purple nomor 1 tetap. Pakai di Purple. Wah. Ayah saya itu biasanya tribut di Purple biasanya dari dulu. Sampai sekarang tributnya di Purple terus ayah saya itu. Sampai sekarang. Kalau misalnya nyanyi rock kayak kemarin ini di ATV nyebut TV lain, mohon maaf ya. Tapi di TV stasiun TV sebelah beliau tribut di Purple beliau di sana di TV sebelah. Ya seperti itu. Apakah ketika beliau ngerok, apakah ketika beliau bermusik berkurang Islamnya? Tidak. Amin. Syariatnya tetap dipegang. Barakallah. Ya, tapi ngeroknya pun tetap jalan begitu. Amin. Nah, itu yang seharusnya seperti itu memang. Rinto. Ini Ustadz dari abahnya beliau ini punya aliran rock. Jenengan ya juga rock nopo dangdut nopo keroncong sih Ustadz jenengan. Jenengan juga rock rumen nggih. Naminipun napa grupe Ustadz? Wah. Baik pemirsa Pakak TV ya, ini salah satu Ustadz yang fenomenal, nyentik dan selaras dengan darah saya, sehingga beliau dulu punya grup namanya Plat N. Beliau juga berlaku juga
sebagai vokal napa? Vokalis. Ecek-ecek. Oh vokal, makanya Suarane merdu ngeten nggih. Iya, niru tolek ngene iki wis. Lek ketemu Ya Allah. selaras ngene iki akeh lupute omonganku ngene. Masyaallah. Karena apa? Saking senangnya menyampaikan segala sesuatu itu kita harus kontrol. Tidak harus terlalu euhera, jangan terlalu senang. Bahwasanya apa yang diberikan sama kamu bentuk kesenangan pun harus tahu asal usul kesenangan tersebut. Ya, itu. Terus ini juga ada Ustadz nuwun sewu. Kok yo liyane Ustadz tok ayo. WA iki Mbah Rindo tolong WA aku sampai nang gini Pak Ustadz, apa Ustadz Rod yo. Aku kadung kesemsem lho ngono barang iki yo apa sih? Teko noni, aduh Noni. Nggih. Masyaallah. Niki Ustadz jenengan selaku penyanyi dulu juga rocker. Apakah ada rasa tertekannya jenengan selaku vokalis sekarang menjadikan pendakwah ini, apa yang menjadikan motivasi Ustadz? Nyuwun sewu. Pangapunten. Nggih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di saat saya mulai awal mengikrarkan diri untuk terjun ke dunia musik, itu saya kembalikan kepada apa yang saya bahas tadi di awal adalah niatnya. Terjun ke musik dulu Ustadz. Nggih. Jadi di saat saya terjun ke musik, sebelum itu ada yang perlu ditertibkan adalah niatnya. Nggih. Jadi meniatkan apapun itu adalah ya wis aku kawulane Gusti, oleh amanah mbek Gusti, wal takum minkum ummatun ya da'una dal khair ya. Kuntum khaira ummatin, awakmu wis bebek umat ya. Sing kudu nyampekno nasihat, nyampekno kebaikan. Nah, itu yang perlu saya pegang. Kembalikan kepada yang memberikan amanah. Seperti yang didhawuhkan Abarindo tadi adalah yang memberikan amanat Allah dan Rasulullah. Itu yang saya pegang di awal. Jadi akhirnya di saat berjalan tekanan, cibiran, godaan, lho gudoke kadang vokalis boys. Ya. Masuk Ustad kan wis rolet tadi Ustad ya. Vokalis boys mesti yo mbok rondes ya. Gadis niku wis padha kesengsem ya. Dan ini kula niki buktine niku. Sampai saniki lho. Alhamdulillah. Sampaikan pertanyaan kula dan Ustaz Rocker nggih. Kula kesem sembari ngoten iki ngantos saniki jenengan. Itu yang perlu kita tata adalah niat. Karena niat itu adalah yang membawa pengaruh, membawa langkah kita itu semakin dipermudah, semakin diangkat sama Allah itu melalui niat dulu. Nah, makanya kenapa saya tekankan apapun di dakwah saya itu innamal a'malu binniyat. Ditertibno niate. Jadi di saat niat kita itu diombang-ambingkan oleh was-wase nafsu atau setan, fa insyaallah Allah tetap balekno terus kerelnya. Kayak keris ngoten lho Barin tuh. Nggih. Dadi menggak-menggok tapi tetap madhep-mantep nang Gusti. Nggih, laras. Niku. Itu filosofi yang sangat keren sekali wong Jawa niku. Keris niku menggak-menggok tapi tetap balik nang Gusti. Nang niati, nang ngawiti. Nang bibit kawite nggih menika lillah wa li Rasulillah. Lah itu yang harus kita toto temenan. Jadi godaan di saat kita berjalan itu madhep mantep. Oh, sing eling ambek dawuh Rasulullah. Oh, sing eling ambek dawuh Gusti Allah. Ngaten terus. Jadi akhirnya apa yang kita niatkan, wah aku ben-benan iki mau sebagai wasilah kok. Sebagai jalan saya untuk memahamkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam hadisnya Rasulullah. Ya sudah. Menjalankan itu. Saya enggak gentar sama sekali. Makanya yang diingat akhirnya hadisnya Rasulullah, tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina lil haq, sing tetap dhahir ambek kebenaran ya. Nggih. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Itu yang tetap saya ingat. Gak ono Pak RW ngece aku musuh aku. Mari ngene lek Gusti Allah ndudono kabeh. Ya. Dulu saya paling dimusuhi di kampung saya, Pak. Lho temenan. Saya itu paling dimusuhi karena awal saya punya studio di dalam kampung yang sempit di tengah kota. Kampung Gang Tikus itu, Pak. Di tengah-tengah itu. Nah, dulu sampai pernah diliput sama beberapa TV lokal karena studio paling
favorit di Iya, Kota Malang ya. iya. Paling rame mulai isuk sampai para isuk bukae. Nah, sini arek macam-macam dari banyak komunitas, arek punk, arek reggae, rock and roll karena kebetulan saya father foundernya Rock and Roll Forum. Saya membuat satu forum yang bernama Rock and Roll Forum. Sempat kita bikin album tour dulu itu ke 20 kota. Jadi akhirnya ya panggone arek. Tapi manusia ini selalu melihat pada sisi dohirnya. Kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Nah, makanya itu yang perlu kita terobos mitosnya itu. Ya, Perlu kita terobos mitosnya agar kita lebih bisa memaknai bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jangan pernah menaruh prasangka sekecil apapun terhadap hambanya Allah. Nah, sak modele fasik, sak modele fajir, model preman sekalipun ojo kon suudon. Ya. Ojo kon sepelekno. Bahkan Rasulullah pun dulu dengan kelasnya Umar bin Khattab, dengan Khalid bin Walid tidak pernah menaruh suudon karena itu dia hanya sekedar pendakwah, menyampaikan Rasulullah itu, pembawa risalah. Akan tetapi apapun bentuknya hidayah Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Oh iya, Begitu. Makanya dulu Rasulullah paling senang lek ndongakno Umar bin Khattab. Allah. Apabila Islam bakal duwe model kayak Umar ngene. Oh, Islam ini tambah hebat. Ngoten. Amin. Akhirnya dikabul sama Allah. Wah, menjadi ujung tombak nih. Ya. Nah, akhirnya premanisme yang masuk dalam Islam pun nggak pernah mengecam karena kita pandang semuanya dengan rahmat. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Siapa tahu dia walinya Allah, siapa tahu dia walinya Allah gitu. Makanya dulu saya terobos mitos di saat saya dimusuhi di kampung saya. Dimusuhi banyak orang. Delok wacane saya antum dulu ya kalau makanya di feed saya di Instagram enggak ada yang saya hapus, Pak. Masa lalu saya. Untuk memori ya, kenangan. Bukan kenangan, buat ibroh, li akhdil ibroh. Buat pelajaran. orang itu mengambil pelajaran. Oh, nggih. Dan tidak ada yang tahu kalau saya dulu itu santri. Roni moro-moro dadi anak band, moro dadi rocker. Lah, begitu orang tahu kaget temenan lagi arek tahu nyantri ya takokno nang pondokku lek gak percaya. Temenan lagi putune yai iki ya takokno nang mbambaku ya. Takokno nang bulek-bulekku gitu. Tapi saya tidak pernah. Jadi saya itu dulu tidak pernah mengannounce saya itu seorang santri. Bukannya saya itu malu, bukan. Agar ini nanti di saat Allah membuka semua hijab dan tabir saya, ini akan menjadi sebuah ibrah. Pelajaran. Bukan istizhar untuk sebuah, bukannya memasyhurkan sebuah kemaksiatan kemungkaran, bukan. Ini bukan kemaksiatan, ini bukan kemungkaran. Kita ini lagi dakwah kok gitu loh. Tapi mereka lagi ditutup hijabnya. Nah, di saat orang sudah terbuka hijabnya, oh ternyata ghost rocker gitu. Makanya lakop itulah yang saya ambil dari teman-teman itu. Bukan saya melakopkan diri. Wah, tagline gitu. Ben ngerti karepe. Betul. Ternyata teman-teman yang melakop saya dengan julukan ghost rocker. Wah, asik iki. Nah, Ustadz Vicky terlalu resmi. Ustadz rocker terlalu resmi ono Ustadz. Gus rocker. Gus wong jenenge yo bagus. Nggih. Akhirnya itu yang lebih saya nikmati untuk menjadi tagline saya berdakwah. Alhamdulillah. Dulu saya paling dimusuhi di kampung Nun Sewu, bahkan sekelas. Nggih. Lah amargi ngeten, Gus. Kula nggih nate ngalamin yang ngoten niku nggih. Ten kampung kula jamane nggih celana dobel rambut gondrong. Tapi lek kula ngantos sakniki Nggih. amargi kula niki sampun kedapuk dados niku lho pelestari seni dan budaya ya. Lajeng kados jenengan iki enten sing tanglet ya. Nggih. Mbah Rinto niku ketoke rambutnya disingit ngoten barang. Lah niki alhamdulillah pemirsa Pakak TV Gus Rocker niki sampun dipotong rambutnya. Nggih. Ganteng-ganteng lah. Masyaallah. Ngawet-ngawetno amanah Gusti. Masyaallah. Ya, Ya ini sebenarnya dulu itu gondrong itu kan ada sanatnya, wonten sanatnya itu adalah dari Apa nih? sunnahnya Kanjeng Rasul. Oh, nggih. Maksudnya ada mata rantainya. Nggih, Niatan nggih, itu nggih. ada mata rantainya karena Sanat. nguripi sunnah Kanjeng Nabi. Nah, masa gondrong tapi kudu tetep ganteng kan ngoten to. Nggih. Disisir kados sabarinto, diudengi. Lho itu halamillati wa sunnati Rasulillah. Ora kelamin lho ngene iki lho. Untungnya aku bersahabat sama beliau. Masyaallah. Ya.
Mas aku wis kewut ya jarine arek ngalam wis kewut. Senengane ngecuprus. Si oleh lem-leman kok beliau. Saestu itu. Lem-lemannya beliau ini saya anggap adalah doa untuk. Amin. Ya, itu pemirsa Pakat TV. Siap. Nah, sangat luar biasa ini. Yang ini. Iya, saya kebetulan saya tinggal di Mekah, alhamdulillah. Tahun kemarin waktu puasa saya diundang oleh Allah untuk ziarah ke Baitullah dan di Makkah Madinah untuk ibadah umroh. Ya jadi saya tinggal di sana. Isyaroe kon gondol. Ki Vicky awakmu stowo Gondro apa nguri-nguri sunahku. Saiki mumpung awakmu ndek kene ndek kampungku ngoten dawuh Kanjeng Rasul. Delen kene mben cek iso tak panggil maneh tak undang maneh. Ngoten alhamdulillah. Niki kula jangan dongaken sing Amin. ping pindho nggih. Allah amin. Abang amin. Niki nggih. Insyaallah. Tok pun kula niki didongone niki. Semua kru Pakat TV apa ugi segera diundang semuanya. Barakallah hadir di sini. Nggih. Matur nuwun. Lajeng niki kok enten duwe amale. Lah lek niki kagem Habib Muhsin. Nggih, monggo. Habib kok niki kula bisi mawon. Nggih. Habib kok gak ngomong blas ngoten niki. Anu lara untu napa niki. Masyaallah. Iki lho. Ono yang ngomongi kata-kata. Habib niku lek sing muncul niki enten niki mbok bile saking nggih kanca-kanca dolen. Siap. Lah niki lho. Masyaallah. Mbah niki lho Habib kok mboten ngomong. Kok meneng tok. Nggih. Masyaallah. Niki menawi kagem jenengan niki Siap. pundi tentang hiburan kali seni Islam menurut kacamatanya Habib niku pripun gitu lho Bib. Hiburan dan seni dalam Islam seni ya. Dalam Islam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya jawabannya itu hampir-hampir sama seperti yang pernah saya sampaikan di podcast yang lalu, yang kemarin. Oh yang kemarin ya. Kemarin kita kan podcast juga dan itu saya sedikit memberikan kalimat itu pada dasarnya apapun yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan usul fikih. Usul fikih itu artinya dasar ilmu agamanya. Ya, contoh misalnya kalau kita hiburan, kita berseni dalam Islam itu boleh-boleh saja. Bahkan seperti yang tadi Gus Fikih sampaikan, Islam masuk ke Indonesia itu dengan seni. Betul ya. Masuk kemanapun sebenarnya. Masuk kemanapun. Lewat seni. Iya, lewat seni. Jadi di Cina, di manapun. Masuknya lewat itu. Tiongkok semuanya. Lewat seni budaya. Nah, contoh misalnya ada namanya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mbak Rinto. Iya. Namanya ada Sunan Bonang. Iya. Sunan Bonang bawa seni masuk Islam. Nah, kemudian apalagi Sunan Gresik mungkin atau Sunan Giri mungkin ya. Kemudian juga ada lagi Sunan Muria, Sunan Kalijogo yang paling terkenal tadi lagu Tombo Ati. Itu masuknya dengan seni dan dakwahnya disebarkan dengan seni dan hiburan. Betul. Ya begitu. Dan tidak sedikit orang yang saya tahu, alhamdulillah, menemukan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, baik mu'allaf menjadi seorang muslim, jadi saudara kita, atau taubat dari orang yang awalnya agak jauh dengan Islam kemudian menjadi orang yang dekat dengan Islam, jalannya lewat seni. Ya. Betul, Saya pernah menemukan orang-orang seperti itu yang terenyuh, yang hatinya terketuk ketika mendengarkan syair-syair Islami yang dibalut dengan budaya Jawa, dibalut dengan budaya-budaya kenusantaraan, hatinya terketuk, kemudian mereka menjadi seorang Islam yang lebih baik. Nah, jadi ini wasilah, jalan. Allah Ta'ala memberikan jalan itu. Dan kita bisa menggunakan asalkan tetap berkoridor dengan syariat. Contoh misalnya, ya, misalnya nih, mohon maaf ya, tentu kita berseninya juga dengan adab yang baik,
Iya, dengan iya. akhlak Betul, yang betul, baik, betul, iya. dengan perilaku yang baik, apa yang dinyanyikan yang baik, ya, apa yang didengungkan, apa yang disampaikan itu hal-hal yang baik atau mubah lah minimal, kalau tidak baik ya mubah lah minimal begitu. Nah begitu insya Allah ketika itu terjalan dengan baik, Allah akan memberikan wasilah hidayah kepada para pendengar itu tadi, gitu. Insya Allah seperti itu jawaban dari saya, Mbak Rinto. Mudah-mudahan bisa difahami lah dengan baik. Jadi seperti itu. Siap. Budaya dan Islam atau seni dengan Islam tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena semua itu wasilah minallah, semua itu adalah jalan turunnya hidayah, jalan turunnya berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini juga dulu kadang takon terus ya hari. Alhamdulillah. Ya apa sih? Insyaallah. Pemirsa Pakat TV, di sini sahabat saya itu Habib ya Ustaz. Gantian kalau takon niku aja uyan-uyalan ngene iki. Sampai bingung aku. Insyaallah. Ini gini, Beb. Ada untuk Habib. Siap. Ya. Menurut Habib, bagaimana cara terbaik mengemas dakwah? Mengemas dakwah agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Oh, Masya Allah. Sebentar, Beb, sebelum menjawab. Siap. Pemirsa Pakat TV, tak jak delok Ustadz Rofi, rupane. Wis buka kacamata. Asli. Pak luwih ganteng ini Masya Ustadz. Allahu Akbar. Masyaallah. Ustadz, temenan Ustadz. Allah. Aku malah iri ya jenengan. Nek sampean buka kacamata. Iya. Tapi lagi kacamata ketambang kan. Oh, luar biasa. Kayak kacamata mana ya, Bro? Karena identitas Masya itu kan Allah. ngaten Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz rocker gitu. Memuji itu berarti memuji Allah, Be. Iya, memuji pasti. Oke, kira kembali ke Habib niku wau ngaten, Beb. Siap. Ada seliweran tadi, lo tibakno Ustaz rocker yo ganteng. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bukan tadi lo. Nggih. Cuman kalau ganteng sih ganteng Barinto. Ndak. Ya, Masya makasih Allah. matur nuwun Habib, matur nuwun Ustaz. Masya Allah, Nggih. Masya Allah. Izin ngapunten saya jawab tadi pertanyaannya tentang monggo. bagaimana cara berdakwah kepada kawula muda atau kepada generasi muda zaman sekarang sehingga lebih Ya, iya, masuk itu, ya. Beb. Iya. Yang saya kebetulan mudah-mudahan masih dihitung anak muda saya ini ya, mudah-mudahan. Saya ini harusnya masih dihitung anak muda lah. Saya Iya, masih iya. kelahiran 95 kan, harusnya masih Gitu ya. milenial lah ya. Wah. Harusnya loh ya Mbak Rita. Iya. Ya kalau Gus Vicky ini sudah jangan ngaku milenial, sudah ada Iya. lebih dah ini. Ya. Kata ki. Ngaku 17 sih akhirnya. Ini buwater kayak gitu. Masya Allah. Nah itu Monggo. yang saya tahu dari orang-orang teman-teman saya anak muda itu, mereka kepingin disentuh logikanya dalam beragama. Mereka tidak ingin beragama hanya mengikuti dogma-dogma atau hanya sekedar doktrin-doktrin belaka. Tapi mereka kepingin disentuh logikanya, kepingin disentuh otaknya, bahwa kamu tak suruh sholat alasannya ini loh. Bukan sholato, bukan gitu, tapi Ya. sholatlah kalian karena ini. Ini. Karena Kelanjutan ya. ada karenanya. Sodako kalian, kenapa kok harus sodako? Karena ini. Itu harus disentuh otak dan hatinya. Itu teman-teman saya kalau diskusi sama saya, kalau ketika saya menjawabnya dengan doktrin atau dogma seperti pokok ngono, wah mereka tidak senang. Nah, iya benar. Mereka tidak mau dengan jawaban pokok begini, tidak mau mereka. Mereka mau dengan jawaban-jawaban yang memiliki logika. Makanya saya melihat sekarang ustadz-ustadz yang lumayan mulai dikenal masyarakat di luar sana sekarang itu adalah ustadz-ustadz yang mereka bisa menjelaskan dengan logika yang baik. Tata cara berbicaranya pelan, teratur dan baik. Sehingga anak muda paham, oh ini alasanku harus beragama Islam dengan baik. Oh ini alasannya. Itu mereka seperti itu. Itu yang pertama. Pelan, teratur, terarah ya, Beb. Pelan, teratur, terarah. Iya. Dan baik ngomongnya. Iya. Kalau dalam agama diajarkan kaulan layyinan, ya sesuai ya Gus ya. Kalau layyinan itu artinya apa Gus? Iya. Sesuai ya. Nggih. Sesuai dengan orangnya. Kemudian kaulan hakiman, bijaksana ngomongnya ya. Tapi sadidan, tegas. Tegas tapi ngomongnya, bukan kelemar-kelemar, enggak boleh. Iya. Tapi tegas ngomongnya, sehingga benar-benar salah-salah.
Cuman ada penjelasan-penjelasan tertentu di baliknya. Sehingga anak-anak muda itu paham. Itu yang pertama. Itu terkait dengan dogma pemikirannya anak muda. Nomor 2, disesuaikan. Seperti saudara saya Gus Vicky ini beliau kalau dakwah lewat TikTok. Lewat aplikasi TikTok. Karena kan ngikuti zaman. Ya. Karena anak muda sekarang di TikTok. Saya nyari anak muda di lapangan kayak zaman dulu saya kecil, saya main ke lapangan itu pasti ada anak-anak main sepak bola, ada anak-anak main layangan. Kalau sekarang enggak ada, Pak. Enggak ada. Otomatis ya anak-anak muda ada di mana? Ya di TikTok, di YouTube, di media-media sosial yang lain. Nah, dakwahlah lewat situ sehingga masuk ke mereka, sehingga mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman. Itu yang nomor 1 tadi, masalah dogma pemikiran agar menyampaikannya dengan cara yang benar sehingga masuk ke telinga, otak dan hatinya anak-anak muda. Nomor 2, sarananya lewat media-media yang memang mereka geluti, media-media sosial, TikTok, YouTube dan semacamnya. Nah, ada salah satu dinamika yang terjadi ketika orang dakwah lewat medsos. Pasti Gus Vicky pernah mengalami orang menganggap dakwah lewat medsos itu riya. Riya itu artinya sombong. Betul. Ya, atau pamer, paham ya? Gus Vicky pasti pernah merasakan. Pasti pernah dong lah ceramah di upload nang YouTube lah masih ada aja yang ini kan. Ada lah nang TikTok setiap kali ceramah ngomong jangan lupa follow TikTok saya. Pasti ada yang otaknya mikir Gus Vicky riya atau sombong atau apa, itu pasti ada yang begitu. Itu salah, Barinto. Ngapunten kalau saya boleh izin, hal kayak gitu malah sebaliknya. Dakwahlah kalian, syiarlah dengan kencang lewat medsos tersebut. Karena ketika orang-orang alim, orang-orang pintar seperti Gus Vicky diam, maka yang berbicara adalah juhala, orang-orang yang kurang pintar. Sehingga pemahaman-pemahaman agama tidak masuk ke masyarakat, tidak masuk ke umat. Maka yang harus berdakwah, yang harus punya medsos, yang harus punya metode-metode dakwah yang baik, ya orang-orang yang paham ilmu agama. Jangan sampai kemudian orang-orang yang punya ilmu agama, saya tidak mau main TikTok, saya tidak mau main YouTube, saya tidak mau main Facebook, tidak mau medsos, diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Itu malah dolim, karena beliau melanggar ucapan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baligh walau ayah, sampaikan meskipun satu ayat. Lah gimana mau nyampaikan kalau nggak ketemu sama jalurnya, kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, Marinto. Makasih. Siap. Itu baik pemirsa Pakar TV, jangan sudah mendengar sendiri apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan pertanyakan kepada Habib Muhammad Muslim, ya. Dengan sudah jelas. Kalau belum jelas mungkin bisa rawuh ke rumah jenengan. Siap, itu monggo. Alamatnya di mana, Habib? Di Jalan Terong Bumi Ayu. Baik pemirsa Pakar TV, jika Anda ingin konsultasi tentang keagamaan, monggo. Kita mesti punya acara khusus apa kayak Zigoza itu, Beb? Iya, punya majelis. Itu hari apa itu, Beb? Kebetulan di rumah saya ada majelis, kita baca Yasin dan baca sholawat bareng-bareng. Kemudian setelah itu ada kajian sedikit. Itu setiap hari Jumat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, nanti 2 minggu sekali. Insya Allah mulai lagi setelah Lebaran nanti itu. Nah, baik pemirsa Pakar TV dimanapun Anda berada, ayo diumbah-umbah hati ini awake dhewe. Setiap 2 minggu sekali setiap hari Jumat di kediaman beliau dengan isi ghosa, Beb, ya. Iya, betul. Ya. Isi ghosa, ayo bareng-bareng. Aku dewi sik rusuh. Ayo bareng-bareng umbah-umbah hati awake dhewe agar bisa awake dhewe enak mati ini ya. Biar khusnul khotimah. Amin. Nah, itu kembali Beb, matur nuwun atas penjelasannya. Lah ini oyo-oyoan maneh niki napa sih Ustaz kok oyo-oyoan jenengan dados
Dados kula nggih, jenengan. Ngeten. Lha niku malah bingung. Ini untuk kedua beliau-beliaunya ini saya sangat kagum dengan penjelasannya. Masya Ini Allah. gimana? Gimana nuwun ya. Ya terima kasih Pak Kak TV dengan yang sudah bisa mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan sama Habib, juga uraian daripada Gus Rocker ini ya. Nanti kita ketemu ya di darat ya. Insya Tidak Allah. tahu. Insya Allah nanti bulan depan jenengan harus berfoto ya sama kedua beliau ini. Siap. Biar punya kenangan ya. Baik pemirsa Pak Kak TV, saya kembali membacakan WA dari teman-teman jenengan ditujukan kepada kedua tamunya Mbah Rindo ini. Jika ada seseorang dari dunia hiburan atau seni yang ingin lebih mendalami agama tapi masih ragu untuk berhijrah, apa pesan dan nasihat Ustadz Rocker, juga nanti bagaimana argumennya Habib? Nggih, monggo didahului sama Ustadz, monggo Ustadz. Ini bagaimana ini menanggulangi tentang jika ada sahabat kita mendalami agama tapi masih ragu untuk berhijrah. Ini pesan jenengan pripun ngaten dah. Monggo. Insyaallah pesan bagi siapapun yang ingin gak usah wedi lah perihale api gitu loh ya. Kayaknya gitu loh ya. Gak usah wedi. Iya, monggo. Yang penting nggih. Kita cari partner ya, cari sisian iku sing iso mendekatkan kita pada ilmunya. Nah, karena hijrah itu juga butuh ilmu seperti yang disampaikan Habib tadi, bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini paling senang berretorika. Iya, betul. Gitu loh. Karena retorika itu kan ilmiah. Mereka itu malah senang mirok, senang debat sebenarnya. Tapi bukan berdebat yang mereka itu ingin menunjukkan bahwasanya hal yang ingin pelajari beliau anak-anak ini ingin hijrah secara beneran ini kan mereka itu juga butuh referensi yang mendalam gitu. Betul. Nah, makanya perlu ulama-ulama yang bisa supel pada anak-anak muda gitu loh. Saya juga tadi kayaknya juga setuju Ustaz. Habib mengatakan coba sentuhin pola pikir dan hatinya. Betul. Itu loh, itu gimana kalau jenengan? Monggo. Diterangkan kembali, Ustaz. Jadi kalau kita sama generasi muda itu pripun? Karena memang dakwah ini yang seperti yang saya sampaikan di awal ya, lau kunta faddan ghalidul qalbi lam fatu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lah, ini adalah satu bentuk tahapan untuk kita menyampaikan, untuk kita berdakwah kepada mereka. Fa'fu itu apa sih? Selain kita memaafkan dia, ya kita rangkul. Itulah bentuk rangkulan kita terhadap semuanya. Jadi pas dakwah nang wong sing ambune wangi mulai kelas pejabat ambek wong tukang becak ya kudu dirangkul. Sama tak wangi terus Ustaz. Baik, sadegi kula niki kenal kali Habib nggih. Mboten nate gak wangi. Alhamdulillah wangi ya. Nggih, dan niku lho. Apa malah beliau Jepang jual parfum ya. Juragan parfum ya ngene iku. Ustaz nggih, monggo. Masyaallah. Nah, makanya jangan pernah takut untuk mendekat kepada Allah. Karena hidayah Allah itu selalu mendekat dan Allah itu selalu mendekat. Makanya kenapa disandingkan taufik dan hidayah. Nah, sebuah petunjuk apabila kita tidak nuwafik ya, tidak wafaqo, kita tidak gelem nukobil atau menerima dakwah itu mau, ya akan tetap menjauh. Kita akan tetap jauh. Makanya apabila sudah kita menerima satu kebenaran, ikutilah. Luwe-luwe cintailah. Luwe cinta. Lah, ya gitu ya. Dekatilah dengan siapa yang bisa kalian jadikan teman. Itu adalah seseorang yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Begitu. Karena itu adalah teman yang sejati. Teman sejati kita itu adalah yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Wes ngayambe saya morek. Nah. Nggih. Ketoke sepele. Iya, bahasa garapan atau apa sarkas ya. Wes ngayambe saya ku morek. Wes padha ngayambe arek.
Iki mau wis ngopi apa durung wis padha ngempes. Lah semacam itu. Berarti dia mengingatkan akan kebaikan. Iya, betul, Mas. Wa tausabil haq. Atau sob. Itu yang perlu kita dekati. Aja rek iku mau wis ukut anu oker ara lu lah iki ayah kalau itu kan kita hindari Betul. perlahan kita hindari tapi jangan dijauhi. Jangan dimusuhi itu konteksnya gitu ya. Makanya perlu toriko, itu perlu ilmu memang banyak ya, makanya anak-anak Gen Z ini yang perlu kita dulu. Makanya saya itu sebenarnya lebih nyaman dulu loh ya, tapi iki wis kabeh iki wis lelaku Gusti nggih. Saya itu waktu dulu lebih nyaman dakwah itu besir, dakwah secara sembunyi-sembunyi di saat saya menjadi musisi, Pak. Nah, makanya kenapa sekarang kok sudah mendakwahkan alaniyah apa ini terang-terangan. Ya karena memang wis lakune Gusti kayak ngene. Agar saiki mbok rondo iku ya cek iso tak dakwahi, gara arep ben-benan tok saya gitu. Karene wong marang hancur jum jadi. Nah, kalau dulu saya nyaman itu memang dalam ranah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wis iso cowedek ambare ben-benan, warek curhat, waku lah mbek makku bentino diseneni ngene-ngene. Sekone ape diseneni ya urip ndek alas ya apa urip mbek kingkong ngono. Nah, dulu seperti itu saya dakwahnya, merangkul anak-anak. Akhirnya anak yang bisa secara langsung terkontaminasi dengan narkoba akhirnya jauh. Amin. Nah, dulu itu akhirnya saya nggak pernah menyuruh langsung mereka untuk sholat. Sembayang, harus sembayang nggak pernah dulu. Tapi sesuai dengan Kanjeng Nabi dulu itu berdakwah itu ya langsung dengan biahwal. Dengan perilaku. Betul. Karena lisanul ahwal itu afsahu min lisanil maqal. Jadi lebih fasih dakwah kita secara ahwal, secara harokat ini, secara gerak daripada secara lisan. Timbangane ketok kakek ngomong. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi moro-moro ya ngeyambes sampai anak bojo. Endok salat. Jadi di tempat saya dulu kan anak-anak komunitas band, sing arek tatoan, sing semacam-macam anak-anak musisi ya. Akhirnya loh, setelah kita jamaah sama keluarga, sampean rock and roll kok sembahyang sih Mas? Gitu dulu itu. Ya. Loh, opo rock and roll gak oleh sembahyang? Loh, opo rock and roll gak kudu gak beragama? Saya gitu. Nah, ini satu suasana yang unik. Iya. Memang kalau dipandang secara lahiriah, sih kok iso koyo ngono. Nah, tapi katakanlah isian. Betul. Apa sih sing diomongno Rindo? Aja delok rintone. Delok apa sing tak omong. Apa sing tak hadirkan. Itu ya. Akhirnya manfaat juga toh buat pemirsa Pakat TV sampai uyur-uyuran kayak gini iki. Muga-muga ya HP ku gak lemot nanti gak hang nanti ya. Saya mohon izin untuk pemirsa Pakat TV semuanya. Mohon izin. Nah, ini keterangan dari Ustadz seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita kalau menghijrahkan tentang seseorang itu melalui seni dan musik. Kalau keterangan dari Habib, Alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari Gus Fikik dari Gus Rocker sudah luar biasa sebetulnya. Tapi cuman pemirsa Pakat ini jaluk imbu loh. Ini loh, aku jaluk imbu. Siap. Gitu loh, Beb. Insyaallah. Iya, monggo. Nah, jadi kalau memang saya bisa sedikit menambahkan dari apa yang sudah baik dari Gus Fikik tadi adalah hidayah itu, Mbah Rinto, itu dijemput, bukan dicari. Bukan dikejar, tapi dijemput. Alangkah baiknya maksudnya. Bukan, memang kenyataannya hidayah itu dijemput. Bukan, jadi orangnya dulu yang punya niat untuk berubah. Jadi baik. Orangnya dulu. Nah, makanya kan menjemput namanya. Oh iya. Ya kan gitu kan ya. Kalau misalnya minta maaf, saya panggilkan ulama top dari seluruh dunia ngomongi satu orang. Orangnya belum punya niat mau berubah. Mau ulama sedunia dipanggil tidak akan berubah orang itu. Tetap punya pemikiran yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Maka dia dulu yang punya niat itu tadi yang sudah Masya Allah tadi saya baca pertanyaannya ingin hijrah cuman kepingin baru kepingin niatnya belum keluar banyak kan begitu niatnya itu. Maka niat untuk hijrah tadi dijemput.
Ya, karena Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tadi yang merubah. Gitu. Termasuk juga masalah hijrah itu tadi. Maka ketika sudah ada perasaan kretek, aku kok pengen belajar agama ya, teruskan. Amin. Jangan berhenti. Cari teman ya. Cari teman yang bisa mendampingi, bisa menemani dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari situ nanti Allah taala akan mendekatkan kita dengan hidayah, lama-lama ketemu nanti. Jadi satu. Itu. Begitu. Iya. Ya. Baik pemirsa Pakak TV, mudah-mudahan bahwasanya saya berdampingan sama beliau-beliau ini enggak salah. Amin. Karena apa? Berniat untuk menjemput suatu hal yang baik tadi sehingga bisa menularkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu aja. Nah, untuk itu saya mohon pesan dan kesannya Ustadz ya, sebelum menyampaikan biar luweh kesemsem, pemirsa Pakak TV ini dibuka Ustadz kacamatanya, menyampaikan kesan dan pesannya Ustadz untuk generasi muda ini bagaimana kedepannya memahami tentang ilmu-ilmu Islam. Monggo. Wis pokoke ngene lho Ker. Iya, betul. Ngene lho rek wis. Dadi Islam iki wasik ya. Intine lek awakmu kepingin berubah dadi api, ndang. Karena memang kematian, nggih pangapunten ini langsung ke kita. Iya, langsung. Wong awake dhewe iki lek jare wong Jawa urip ning donya mek mampir ngombe. Betul. Lek awak dhewe eling sak waya-waya bakal mati, ndang budalno atimu menjemput kebaikan. Amin. Nah, Amin. jangan pernah menunda hatta kebaikan sak cilike Kebaikan dan cukup. dan jupuan. Sekecil apapun kebaikan itu segera jemput. Amin. Mbok iku ono ketok ono paku ndek dalan, ya iku ono nyandungi wong seseno. Karena kalian merasa sak waya-waya bakal mati. Siapa tahu bisa jadi Allah yang menjadikan ini adalah nanti kunci saya masuk surga. Ridhone Gusti Allah. Ngoten. Amin. Jadi simple sebenarnya hidup ini. Lek kita mau mengembalikan. Karena sing garai angel ya wonge dhewe. Nggih. Karena ya masih menuruti nafsu, menuruti gengsi. Gengsi itu kan nafsu. Nggih. Menuruti was-wase setan itu gengsi. Wah, kayak ngono. Kayak dulu misalkan saya, ya wis iki gondrongo, ayo ndang dakwah nang arek sing wae iki gitu ya. Di saat Allah sudah memberikan isyarat saya, ya wis gawe ya udeng wae imamah. Mosok dadi guru sepancet sik ora-gorek kae. Akhirnya ya itu ditemukan dengan guru-guru yang memberikan saya sanad akan imamah. Lu Gusti Allah itu kan makanya seperti yang didhawuhkan Habib Muhsin tadi sangat leres sekali. Jemput hidayah. Amin. Nah, Iya. Amankan hatimu. Mayyumin billah yahdi qalbah. Siapa mengamankan hatinya, mayyumin itu bukan sekedar iman saja. Dua iman tapi gak gelem ngamanno atine kayak Gusti Allah untuk menjemput kebaikan itu tadi. Gak akan muspro, gak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Mayyumin billah yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk nekan dalam hatimu. Akan dituntun terus kita. Allah. Ditemukan guru sing cocok yang sesuai Amin. dengan apa? Retorikamu itu tadi itu. Nah, makanya diamankan teman hatinya. Ya Allah, kula nyuwun. Makanya di saat kita membaca Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar dihayati. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan hanya lurus saja karena istiqomah ini mustaqim ini istiqomah. Terus menerus. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gamgur mek kober. Lah ini loh. Karena mustaqim ini istiqomah. Betul. Baru dijelaskan di ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalan sing diparingi nikmat kagem sinten mawon an'amta 'alaihim niki. Wah, itu harus kita kaji, makanya perlu ngaji. Mereka adalah golongan an-nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Dari golongan para nabi, saya istiqomah kaya para kanjeng nabi, kaya nabi terdahulu kita, siddiqin, wong sing siddiq, sing jujur dan bisa percaya, orang-orang yang seperti itu yang kita
mohon petunjuk itu yang telah diberi nikmat kepada mereka. Wasyuhada, para syuhada, wasyolihin. Loh itu sing temenanan tadi. Jadi kita begitu tidak hanya sekedar membayangkan saja, tapi mengamankan hati kita. Ya Allah, akhirnya Allah memberikan petunjuk lewat orang-orang sing diamankan tadi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Amin. Nah, tak kok golongane para nabi. Sopo saiki wong nabi wis gak ono? Ya para penerus para nabi, ya. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Akhirnya kita dekat dengan para ulama-ulama itu tadi. Betul. Karena Allah mengamankan hati kita. Mengamankan. Iya. Betul. Nggih. Baik, Ustaz. Monggo dipun damel. Oh ngaten ya Allah. Ewak genam guys. Genam maneh. Ewak genam. Nggih. Insyaallah. Waduh ngeten. Istimewa kalau ini. Nah, istimewa saya. Tapi istimewa. Berarti istimoncrot lah ya. Subhanallah. Satu uraian sudah disampaikan sama Ustadz Rogar. Monggo ditambahin lagi kesan dan pesannya Habib tentang generasi muda dalam pemahaman ilmu Islam. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang percaya tidak percaya, agama yang diperjuangkan dan tokoh-tokohnya itu adalah para pemuda. Orang nggak tahu dengan ini saya kasih sedikit lah, mungkin singkat aja. Para sahabat Nabi pada saat pertama kali dia masuk Islam, nggak ada yang lebih umur dari 30 tahun. Pertama kali masuk Islam itu, namanya As-Sabiqun al-Awwalun, 10 sahabat pertama masuk Islam itu nggak ada yang umurnya lebih dari 30 tahun. Bahkan Sayyidina Zubair bin Awam umur 15, Talha bin Ubaidillah 16, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 13 tahun ketika masuk Islam pertama kali. Itu anak muda semua itu. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 19 tahun. Kemudian astagfirullahaladzim, Sayyidina sahabat Utsman bin Affan ya. Umurnya segituan itu, umur belasan-belasan semua itu. Para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar 28, lebih tua, agak-agak tua. Lebih tua lagi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua lagi. Abu Bakar sudah Abu Bakar cuma jarak 2 tahun sama Nabi. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40, berarti Sayyidina Abu Bakar umur 38. Jaraknya 2 tahun sama Nabi. Tapi masih muda hitungannya, orang umur 38 kan masih muda hitungannya. Oh, saya segini masih muda. Masih antum ngaku antum. Nambah Enggak pemirsa ngaku-ngaku ini kelahiran 65 sebetulnya ini. Masyaallah. Gestapo Masyaallah Muhammad. Jadi Islam itu adalah agama yang diperjuangkan oleh para pemuda. Maka anak-anak muda jangan merasa Islam ini agamanya orang tua. Teman-teman Gen Z atau teman-teman generasi anak-anak muda zaman sekarang jangan merasa Islam agamanya orang tua. Islam ini agamanya semua umur, meskipun memang awalnya diperjuangkan oleh anak-anak muda, sehingga pikirannya masih kritis, masih tajam pola pikirnya, jadi jangan nunggu tua baru tobat. Tobatlah dari sekarang, jemputlah hidayah dan jadilah seorang muslim yang kafah dalam perjalanan mulai dari sekarang sampai nanti akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang muslim yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian tuh mungkin Barinto. Pandangan saya. Matur nuwun Habib ureanya. Matur nuwun penjelasannya Ustaz Rogar. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini hanyalah terbentuk dari koma, bukan titik. Amin. Karena bicara koma itu pasti ada kelanjutannya. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini juga akan bersambung. Amin. Berikutnya dengan tema-tema yang tentunya bisa memberikan hidayah untuk pemirsa Pakat semuanya. Amin. Maka dari itu saya akhiri perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk pemirsa Pakat TV semuanya. Dan nanti kita ketemu di episode yang ke-26 dengan Jolenden, dengan Gus Tar
beliau-beliau ini. Amin. Beliau akan memberikan tausiahnya lewat hiburan Jawa Lenden di edisi ke-26. Amin. Tentunya dari saya, inilah banyak kesalahan, banyak sesuatu yang harus diperbaiki. Itu dari saya, karena kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Habib. Sami.